dengan pidana mati. Di awal tahun 1960-an, di sebuah desa kecil di Lamongan, Jawa Timur, menjadi saksi lahirnya seorang anak yang kelak akan mencatatkan namanya dalam sejarah kelam di negara Indonesia. Amrozi bin Nur Hashim, nama yang belakangan akan dikenal oleh seluruh Indonesia bahkan dunia. Tetapi sebelum dia menjadi bagian dari peristiwa besar yang mengguncang tanah air, dia hanyalah seorang anak desa yang tumbuh dalam lingkungan yang sangat sederhana. Pada kesempatan kali ini, mari kita bahas bagaimanakah bisa seorang anak yang dilahirkan di keluarga sederhana, dikenal periang, ceria, bisa mencetuskan sejarah mematikan di Indonesia. Dan inilah kisah Amrozi. Amrozi lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1962 di Desa Tengkulun, yakni sebuah desa kecil di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Wilayah ini dikenal dengan daerah agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan juga pedagang. Amrozi tumbuh dalam keluarga besar yang menganut nilai-nilai Islam yang sangat kuat. Ayahnya, Nur Hashim, adalah seorang tokoh masyarakat yang cukup disegani di desanya. Sebagai kepala keluarga, Nur Hashim dikenal tegas dalam mendidik anak-anaknya, terutama dalam hal agama dan juga kedisiplinan. Sejak kecil, Amrozi dikenal sebagai anak yang sangat aktif dan juga ceria. Namun dibandingkan dengan anak-anak saudara-saudara kandung lainnya, dia dikenal lebih nakal dari mereka. Meskipun demikian, dia juga merupakan anak yang cerdas, terutama dalam hal memahami pelajaran agama. Desa Tengkulun sendiri bukanlah desa yang asing bagi warga Indonesia. Selain menjadi tempat lahirnya Amrozi, desa ini juga banyak melahirkan tokoh agama yang cukup berpengaruh. Dalam situasi inilah, Amrozi lahir dengan menyerap nilai-nilai agama yang diajarkannya oleh tokoh agama setempat, dan dari sinilah juga pandangannya tentang dunia mulai terbentuk. Keluarga Amrozi bukanlah keluarga biasa. Selain memiliki latar belakang religius yang kuat, beberapa anggota keluarganya juga dikenal sebagai sosok yang memiliki pandangan Islam yang lebih konservatif atau radikalisme. Salah satu sosok yang sangat berpengaruh dalam hidup Amrozi adalah kakaknya, yaitu Ali Gufron, yang lebih dikenal sebagai Muklas. Muklas merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan hidup Amrozi. Berbeda dengan Amrozi yang awalnya lebih tertarik dengan dunia otomotif, Muklas sudah lebih dulu mendalami ajaran Islam secara lebih serius. Dia diketahui menempuh pendidikan agama sampai ke luar negeri, mendalami pemikiran Islam yang lebih luas. Kedekatan antara Amrozi dan juga Muklas membuatnya banyak terpengaruh oleh pemikiran sang kakak. Muklas yang kerap mengajaknya berdiskusi tentang berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan dan juga geopolitik dunia Islam. Dan dari sinilah wawasan Amrozi mulai berkembang. Meskipun masih dalam tahap awal, setelah menyelesaikan pendidikannya, Amrozi tidak langsung menetap di desanya. Dia mulai merantau ke berbagai tempat untuk mencari pengalaman baru dan juga mencoba peruntungan di dunia kerja. Salah satu tempat yang pernah menjadi persinggahannya adalah Bali. Di Bali, Amrozi bekerja sebagai seorang mekanik. Dia memperbaiki kendaraan dan menjalani kehidupan yang normal. Namun, di kehidupan sehari-harinya sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya, yaitu ketertarikan terhadap isu-isu keagamaan yang lebih ekstrim. Selama di Bali, dia mulai mengenal berbagai kelompok yang memiliki pandangan Islam yang sangat radikal. Dia juga sering berdiskusi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran serupa. Perjalanan ini pun semakin membuka wawasannya dan memperkuat keyakinannya tentang bagaimana seharusnya Islam diterapkan dalam kehidupan. Namun, Bali bukanlah tempat yang membuatnya merasa nyaman dalam jangka panjang. Setelah beberapa waktu, dia memutuskan untuk kembali ke Jawa mencari arah baru dalam hidupnya.
Sekembalinya ke Lamongan, Amrozi menemukan bahwa banyak hal telah berubah. Meskipun tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaannya, Amrozi merasa desa tersebut sudah mulai terpengaruh oleh perkembangan zaman. Namun ada satu hal yang tetap sama, yaitu pengaruh sang kakak Muklas yang masih sangatlah kuat. Muklas yang telah menempuh pendidikan agama lebih lanjut mulai memperkenalkan Amrozi pada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pandangan Islam lebih radikal. Disinilah perjalanan radikal Rozi dimulai, yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya secara drastis. Pada titik ini Amrozi bukan lagi hanya seorang mekanik biasa. Dia mulai memahami lebih dalam pemikiran yang diperkenalkan kepada dirinya. Dia mulai menyadari bahwa ada hal lain yang menurutnya lebih penting daripada sekedar menjalani kehidupan sehari-hari. Perkenalan ini pun membawa Amrozi lebih jauh ke dalam jaringan yang lebih luas. Dia mulai memahami cara kerja kelompok-kelompok ini, bagaimana mereka bergerak dan apa tujuan mereka. Dari sinilah babak baru dalam hidupnya dimulai, sebuah babak yang kelak akan membawanya dalam pusaran sejarah yang kelam, mencatat namanya dalam daftar orang-orang yang paling dicari di Indonesia. Tapi bagaimana Amrozi bisa sampai ke titik ini, dan bagaimana perjalanan hidupnya membawanya ke dalam dunia yang begitu berbahaya? Semua itu bermula dari satu hal, yaitu ideologi yang sesat di akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Dunia Islam mengalami banyak golakan di berbagai belahan dunia. Konflik antara kelompok Islam militan dan pemerintahan yang dianggap sekuler semakin meningkat. Afghanistan misalnya menjadi medan perang antara mujahidin melawan Uni Soviet. Konflik ini pun menarik perhatian banyak pemuda muslim di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Muklas, sang kakak dari Amrozi, adalah salah satu orang yang terpengaruh oleh fenomena ini. Dia pun pergi ke Pakistan dan juga Afghanistan untuk bergabung dengan kelompok yang berperang melawan Uni Soviet. Di sana, dia belajar banyak hal, bukan hanya tentang ajaran Islam yang lebih mendalam, tetapi juga strategi perang, teknik, propaganda, dan bagaimana membangun jaringan bawah tanah atau underground. Ketika Muklas kembali ke Indonesia, dia membawa serta ideologi baru yang lebih keras. Dia mulai mengajarkan pemikiran tersebut kepada orang-orang terdekatnya, termasuk adik-adiknya, yaitu Amrozi yang sejak dulu mengaguminya. Amrozi sendiri waktu itu masih menjalani kehidupan sehari-hari. Namun di balik semua itu, dia mulai semakin aktif dalam kajian-kajian agama yang lebih eksklusif. Kajian ini juga bukan hanya membahas soal ibadah atau akhlak, tetapi juga membicarakan bagaimana dunia Islam ditindas oleh Barat, bagaimana hukum Islam harus diterapkan dengan tegas, dan bagaimana jihad dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk melawan ketidakadilan. Amrozi di situ mulai memperluas lingkaran pergaulannya. Dia mulai mengenal banyak orang dengan pemikiran yang sama. Beberapa di antaranya memiliki hubungan langsung dengan kelompok-kelompok ekstremis di luar negeri. Pergaulannya ini pun membuatnya semakin yakin bahwa jalan yang dia pilih adalah jalan yang benar. Namun, radikalisasi ini tidak hanya terjadi di lingkungan kecil. Ada sebuah organisasi yang jauh lebih besar yang menjadi patokannya, yaitu JAI atau Jamaah Islamiyah. Organisasi ini sendiri dibentuk oleh Abu Bakar Ba'asyir dan juga Abdullah Sungkar. JAI sendiri memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu mendirikan Islam di Asia Tenggara. Kelompok ini memiliki struktur yang rapi, jaringan yang luas, dan juga dukungan dari beberapa kelompok ekstremis di luar negeri termasuk Al-Qaeda. Ketika Amrozi berinteraksi dengan JAI, dia bukanlah anggota yang penting di dalam organisasi tersebut. Dia hanyalah salah satu orang dari banyaknya orang yang tertarik dengan ajaran mereka. Namun yang membedakannya adalah koneksi keluarganya. Muklas diketahui sudah lebih dulu bergabung dan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Jemaah Islamiyah ini, menjadi jalur utama bagi Amrozi untuk masuk lebih dalam ke dalam kelompok tersebut. Amrozi mulai mengikuti berbagai pelatihan
yang diselenggarakan oleh Jamaah Islamiyah. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek mulai dari pemahaman ideologi sehingga keterampilan teknis. Salah satu yang paling penting adalah pembuatan bahan peledak. Sebagai seorang mekanik yang terbiasa mengotak-atik mesin, Amrozi dengan cepat memahami cara kerja bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membuat bahan peledak. Dia belajar bagaimana caranya mencampurkan bahan-bahan tertentu untuk bisa menghasilkan ledakan yang kuat, bagaimana mengatur waktu peledakan, dan bagaimana menyembunyikan jejak agar tidak mudah terdeteksi. Kemampuannya ini pun membuatnya semakin dihargai dalam Jamaah Islamiyah. Dia dikenal sebagai seorang teknis yang sangat berguna bagi operasi kelompok tersebut. Namun ada satu hal yang masih membedakan Amrozi dari anggota Jamaah Islamiyah yang lainnya adalah dia bukanlah tipe yang terlalu serius. Bahkan dalam lingkaran kelompok ekstremis ini, dia dikenal sebagai sosok yang ceria dan juga humoris. Rekan-rekannya seringkali heran bagaimana seseorang yang tampak begitu santai bisa begitu bersemangat dalam membicarakan aksi-aksi radikal. Tapi inilah yang membuatnya semakin berbahaya. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Seiring berjalannya waktu, Jemaah Islamiyah mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mereka ingin melakukan aksi yang bukan hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga mengguncang dunia. Sebuah serangan yang akan menentukan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Pada awal tahun 2002, rencana ini dibahas secara serius dengan menargetkan Bali. Kenapa Bali? Sebab Bali adalah destinasi wisata internasional yang dipenuhi oleh turis asing terutama dari negara-negara barat. Negara barat bagi Jemaah Islamiyah ini adalah kelompok simbol dari apa yang mereka anggap sebagai penjajahan budaya Indonesia. Kedua, dampak ekonomi dan juga politik. Jika serangan dilakukan di Bali, dampaknya akan sangat besar, tidak hanya secara fisik tetapi juga terhadap ekonomi Indonesia yang sangat bergantung kepada pariwisata. Kemudian minimnya pengamanan dibandingkan dengan Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Sistem keamanan di Bali pada saat itu masih relatif longgar, membuatnya lebih mudah menjadi target. Rencana ini pun disusun oleh beberapa orang kunci di dalam Jemaah Islamiyah. Muklas, sebagai salah satu pemimpin senior, dia memiliki peran besar dalam perencanaan tersebut. Lalu ada Imam Samudra yang dikenal sebagai perencana utama operasi, dan kemudian ada Amrozi. Peran Amrozi dalam operasi tersebut adalah logistik dan juga penyedia bahan yang bisa meledak. Sebagai seseorang yang memiliki keterampilan teknis, dia bertanggung jawab untuk mengatur bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak serta memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Amrozi mulai melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dia sempat membeli bahan kimia dengan menyelundupkan beberapa peralatan dan memastikan bahwa semua yang diperlukan tersedia tepat waktu. Dia juga bertindak sebagai kurir, mengantarkan barang-barang ke tempat yang telah ditentukan tanpa menarik perhatian sedikit pun. Karena sifatnya yang santai dan juga mudah bergaul, dia bisa bergerak dengan bebas tanpa dicurigai. Malam itu Bali sedang berada di puncak keramaiannya. Ribuan wisatawan memenuhi jalan Legian, berbaur dalam kemerlap lampu klub malam dan dentuman musik dan suara tawa. Tidak ada yang menyadari bahwa dalam hitungan jam tempat ini akan berubah menjadi lautan api dan juga darah. Di tengah riuhnya pesta di suatu tempat yang tidak jauh dari pusat keramaian, sekelompok pria sedang bersiap. Mereka bukan turis, mereka adalah orang-orang dengan satu tujuan, yaitu mengeksekusi sebuah serangan yang telah direncanakan selama berbulan-bulan. Dan salah satu dari mereka adalah Amrozi. Malam itu, tugas Amrozi hampir selesai. Dia bukanlah otak utama dalam operasi ini, tetapi perannya sangat krusial.
Sejak awal, Amrozi telah dipercaya sebagai penyedia logistik dalam operasi ini. Dialah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan semua bahan peledak tersedia, kendaraan siap, dan semua peralatan dalam kondisi yang sempurna. Bahan utama dalam serangan ini adalah bahan peledak berdaya ledak tinggi yang terdiri dari campuran berbagai bahan kimia termasuk potasium kloret dan aluminium powder yang dikemas dalam berbagai wadah. Salah satu tugas terbesarnya adalah mendapatkan kendaraan yang digunakan untuk membawa bahan peledak. Untuk itu dia memilih sebuah mobil berjenis Mitsubishi L300. Kendaraan ini bukan hanya mudah didapat tapi juga cukup luas untuk menampung muatan bahan peledak dalam jumlah yang sangat besar. Mobil ini kemudian diisi dengan lebih dari 1000 kg bahan peledak, sebuah jumlah yang cukup untuk menghancurkan bangunan dalam radius yang sangatlah luas. Selain bahan peledak utama dalam L300, ada juga bahan peledak kedua yang skalanya lebih kecil yang akan meledak terlebih dahulu untuk menarik perhatian sebelum ledakan utama terjadi. Malam itu di lokasi persembunyian mereka, Amrozi bersama para eksekutor lainnya melakukan pengecekan terakhir. Muklas sang kakak dan salah satu pemimpin dalam kelompok ini berdiri mengawasi. Kemudian Imam Samudra sebagai otak utama di balik rencana ini sedang memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana, dan Ali Imron, yaitu saudara Amrozi yang lain, ikut membantu dalam persiapan teknis. Bagi Amrozi, malam itu seperti malam biasa, tidak ada ketegangan, tidak ada kecemasan, bahkan dia sempat bercanda dengan teman-temannya seolah-olah mereka hanya sedang mempersiapkan perjalanan biasa. Tapi di balik candaannya itu ada sebuah rencana maut yang akan segera dieksekusi. Setelah semua siap, para eksekutor pun mulai bergerak. Mobil L300 telah dimodifikasi dengan bahan peledak, dalamnya mulai dikendarai menuju lokasi target. Di belakangnya ada sebuah sepeda motor dikendarai oleh salah satu anggota, siap untuk memberikan sinyal. Saat waktunya tiba, Amrozi sendiri tidak berada di dalam mobil itu. Setelah memastikan semuanya berjalan dengan lancar, dia tetap berada di lokasi persembunyian. Perannya sudah selesai, sekarang giliran eksekutor yang menjalankan bagian mereka. Di dalam mobil L300 itu duduk seorang pria bernama Iqbal sebagai pelaku bom bunuh diri. Dia seolah-olah sudah menerima takdirnya untuk melakukan hal gila tersebut. Pada pukul 23 WITA, bahan peledak pertama meledak. Ledakan ini pun berasal dari sebuah tas yang berisikan bahan peledak yang diletakkan di dekat Paddy's Pub, salah satu tempat hiburan yang penuh dengan turis asing. Ledakan ini pun cukup besar untuk menyebabkan kepanikan luar biasa, tetapi belum menghancurkan seluruh area. Saat ledakan ini terjadi, banyak orang yang berlarian kemana-mana keluar dari Paddy's Pub mencari tahu apa yang terjadi. Kerumunan mulai berkumpul di jalanan. Beberapa orang mencoba menolong korban yang sedang terluka, namun yang tidak mereka sadari adalah ledakan yang jauh lebih besar sedang menunggu mereka. Ketika orang-orang masih kebingungan, mobil L300 yang membawa bahan peledak utama sudah berada tepat di depan klub. Di dalamnya, Iqbal tetap berada di kursi pengemudi, lalu dalam hitungan detik, mobil itu pun meledak. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh kawasan Legian. Api besar mengumbung tinggi menerangi langit malam di Bali. Gelombang kejut dari ledakan ini pun begitu kuat sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Klub yang pada saat itu penuh dengan pengunjung hancur dalam sekejap. Puluhan orang langsung kehilangan nyawa di tempat, sementara yang lainnya mengalami luka parah akibat api dan juga pecahan bangunan. Dalam waktu beberapa detik saja, kawasan yang tadinya penuh dengan tawa dan juga musik berubah menjadi lautan darah, tangis, dan juga kehancuran. Setelah ledakan itu, kekacauan total terjadi. Orang-orang berlari tanpa arah, banyak yang terluka dan juga terbakar. Beberapa berusaha menolong teman-teman mereka, tapi kobaran api dan asap hitam membuat segalanya lebih sulit. Tim penyelamat pun baru tiba beberapa menit setelahnya, dan mereka langsung menghadapi pemandangan yang mengerikan, yaitu ratusan korban yang terluka, mayat-mayat yang gosong, dan suara jeritan di mana-mana.
Serangan ini pun akhirnya menghilangkan nyawa lebih dari 200 orang, termasuk turis dari berbagai negara seperti Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan Indonesia. Bali yang selama ini dikenal sebagai pulau surga malam itu berubah menjadi neraka di dunia. Sementara itu Amrozi tidak ada di lokasi kejadian. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana, dia pun kembali ke tempat persembunyiannya bersama beberapa rekannya. Dia menyaksikan berita tentang ledakan dari kejauhan, mendengar laporan tentang dampaknya yang sangat luar biasa. Alih-alih menyesal, Amrozi justru merasa puas. Baginya serangan itu adalah bentuk perjuangan yang selama ini dia yakini, namun tidak menyadari bahwa hari-hari kebebasannya sebentar lagi akan berakhir. Pada malam 12 Oktober tahun 2002, Bali mengalami salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarahnya. Ledakan dahsyat yang menghancurkan Sari Club dan juga Pedis Pub, meninggalkan ratusan korban jiwa dan juga luka-luka serta trauma yang mendalam bagi mereka yang selamat. Dalam waktu beberapa jam setelah kejadian, tim penyelidik dari berbagai satuan kepolisian Indonesia pun mulai bergerak, dibantu oleh tim dari Australia Federal Police atau IFP dan juga agen-agen intelijen internasional. Mereka menghadapi tugas yang sangat berat, yaitu mengungkapkan siapa dalang di balik serangan ini. Tidak ada yang tahu bahwa di antara para pelaku, salah satu sosok yang nantinya akan menjadi sorotan utama adalah seorang pria bernama Ali Amrozi bin Haji Nur Hashim atau yang lebih dikenal dengan nama Amrozi. Hanya beberapa jam setelah ledakan, tim forensik mulai bekerja keras di lokasi kejadian. Puing-puing bangunan, serpihan kendaraan sehingga bagian tubuh korban tersebar di mana-mana. Salah satu fokus utama penyelidikan adalah sumber ledakan utama dari sisa ledakan. Para ahli forensik menemukan bahwa bahan peledak yang digunakan adalah campuran potasium kloret dan aluminium powder dengan daya ledak yang sangatlah tinggi. Bahan peledak tersebut ditempatkan dalam sebuah kendaraan Mitsubishi L300 yang diparkir di depan Sari Club. Lalu pertanyaan besar pun mulai muncul, siapakah orang yang memiliki mobil ini, di mana mobil ini terakhir kali dilihat sebelum ledakan, dan siapakah orang yang memasang bahan peledak di dalamnya. Dari sinilah jejak pertama yang mengarah kepada Amrozi mulai ditemukan. Dalam penyelidikannya, forensik polisi berhasil melacak nomor, angka, dan juga mesin dari Mitsubishi L300 tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa mobil itu sebelumnya dimiliki oleh seseorang di Jawa Timur. Penyelidikan berlanjut ke Banyuwangi, sebuah kota kecil di Jawa Timur, tempat di mana mobil itu terakhir kali dibeli. Dari catatan penjualan, menemukan bahwa mobil itu dibeli oleh seorang pria bernama Amrozi. Tidak hanya itu, polisi juga mendapatkan informasi bahwa Amrozi sudah membeli bahan peledak jumlah yang besar dari beberapa sumber di wilayah yang sama. Dengan dua petunjuk ini, polisi pun berhasil mengarungi identitasnya. Setelah ledakan tersebut, nama Amrozi mulai muncul dari berbagai laporan. Intelijen polisi bekerja sama dengan Densus 88 dan Badan Intelijen Negara atau BIN untuk menelusuri aktivitas Amrozi. Dari laporan yang dikumpulkan, diketahui bahwa Rozi memiliki hubungan erat dengan kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Polisi juga mendapatkan informasi bahwa Amrozi memiliki beberapa lokasi persembunyian di Jawa Timur, terutama di wilayah Lamongan dan juga Banyuwangi. Maka dimulailah operasi pemburuan Amrozi. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya mendapatkan lokasi pasti di mana Amrozi bersembunyi. Informasi intelijen menunjukkan bahwa Amrozi berada di rumah keluarganya di desa Tenggulon, Lamongan, Jawa Timur. Mereka pada malam hari pada tanggal 5 November tahun 2002, tim khusus dari kepolisian mulai bergerak. Mereka menyusun strategi untuk menangkap Amrozi dalam keadaan hidup. Tujuan utama mereka adalah menginterogasi Amrozi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang jaringannya yang lebih besar. Polisi pun mengepung rumah itu secara perlahan. Mereka memastikan tidak ada jalan keluar bagi Amrozi. Namun ketika polisi akhirnya masuk dan menangkapnya, reaksi Amrozi justru mengejutkan banyak orang. Bukannya panik atau mencoba melarikan diri, Amrozi hanya tersenyum dengan lebar ketika polisi memborgolnya. Bahkan sempat bercanda dengan mengatakan, "Ah, akhirnya kalian datang juga."
Reaksi ini berbeda jauh dengan kebanyakan tersangka teroris lainnya yang biasanya menunjukkan rasa takut atau perlawanan. Namun bagi polisi, sikap santai Amrozi justru membuat mereka semakin curiga bahwa dia masih menyembunyikan banyak informasi penting. Setelah penangkapannya, Amrozi pun dibawa ke Jakarta untuk diinterogasi lebih lanjut oleh Densus 88 dan tim investigasi internasional. Dalam interogasi awal dia tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Sebaliknya, dia malah menceritakan dengan bangga bagaimana dirinya terlibat dalam serangan itu. Namun polisi tahu bahwa mereka belum mendapatkan seluruh kebenarannya. Mereka perlu menggali lebih dalam untuk menemukan siapa saja yang sebenarnya berada di balik serangan ini, termasuk Imam Samudra dan juga Muklas. Dari hasil interogasi, polisi mulai menghubungi titik-titik dalam penyelidikan. Nama-nama yang muncul dalam investigasi antara lain Imam Samudra sebagai otak utama serangan dan ahli strategi. Kemudian ada Ali Gufron alias Muklas, yaitu sang kakak dari Amrozi yang memiliki peran penting dalam koordinasi serangan. Kemudian Dul Matin dan juga Ozori Hussein, yaitu ahli bahan peledak. Dengan informasi ini polisi memburu Imam Samudra dan juga Muklas. Saat polisi menangkap Amrozi, diketahui Imam Samudra masih dalam pelarian. Namun polisi sudah mendapatkan informasi bahwa Imam Samudra berada di wilayah Banten. Pada tanggal 21 November tahun 2002, polisi akhirnya berhasil melacak Imam Samudra di Pelabuhan Merak. Saat ditangkap, Imam Samudra berusaha melawan, namun jumlah polisi yang lebih banyak, akhirnya dia pun berhasil ditahan. Di sisi lain, Muklas juga berhasil ditangkap di daerah Jawa Tengah. Dengan tertangkapnya ketiga orang ini, inti kelompok pelaku bom Bali akhirnya terungkap. Persidangan Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas dimulai pada pertengahan tahun 2003. Suasana sidang sangat tegang, para korban dan keluarga memenuhi ruangan pengadilan menunggu keadilan bagi orang-orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Saat sidang berlangsung, sikap Amrozi tetap tidak berubah. Jaksa menuntut hukuman mati untuk ketiga terdakwa dengan dakwaan utama sebagai dalang di balik serangan teroris paling mematikan dalam sejarah di Indonesia. Setelah proses yang panjang, hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati. Setelah vonis dijatuhkan, Muklas dan Imam Samudra dibawa ke lembaga permasyarakatan Nusa Kambangan. Di penjara mereka tetap menunjukkan sikap yang tenang dan tidak menyesal. Selama bertahun-tahun proses hukum mereka berlanjut, termasuk upaya banding, namun semuanya ditolak. Pada akhirnya hukuman mati pun tetap akan dijalankan. Pada akhirnya Amrozi bin Haji Nur Hashim dihukum mati pada hari Minggu, tepatnya di tanggal 9 November tahun 2008 dini hari. Pesan yang bisa diambil dari kejadian ini adalah pentingnya penegakan hukum, bahaya radikalisme dan juga terorisme, serta perlunya upaya deradikalisasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Bom Bali merupakan contoh nyata dampak dari tindakan terorisme yang menimbulkan korban jiwa dan juga kerugian besar. Kejadian ini menjadi pengingat akan bahaya paham radikal yang dapat memicu tindakan kekerasan. Sekian dari saya, Bang Riz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.